Bukan satu dua nasabah pinjam online yang takut galbay di dua pinjol besar ini, tapi hampir semua nasabah pinjam online itu takut loh. Kenapa? Karena dua pinjol legal ini, pinjol yang udah besar, yaitu pinjol sole pay later, sole pinjam, dan rupiah cepat. Kamu bisa lihat sendiri, saya juga galbay ini di Shopee Pinjam ya. Oke, di Shopee Pinjam ini 10 jutaan. Dan galbaynya ini udah 1,5 tahun, di pay laternya, itu 6 jutaan ya. Dan kabarnya sama, udah 1,5 bahkan hampir 2 tahun. Kita ke rupiah cepatnya nih. Nah, rupiah cepat harusnya itu 53 juta ya. Cuma mereka minta bayar pokoknya aja, jadi cuma 21 juta aja. Galbaynya sama, sudah 1,5 tahun. Dan apa kamu pikir galbay di dua pinjol ini itu hanya soal DC lapangan aja? Kamu salah besar. Di video kali ini saya akan bongkar fakta dua pinjol yang udah besar ini. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di dua pinjol ini, kamu simak baik-baik deh, dan jangan di skip-skip. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, linknya ada di deskripsi video ini, kau bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Siapa sih yang gak takut ketika kita galbay di pinjol Shopee, pay later, sole pinjam, dan rupiah cepat? Karena mengingatkan mereka ini pinjol yang udah besar, pinjol yang udah besar, pastilah resikonya itu berbeda. Pasti ada penagihan lapangan, ada pihak ketiganya, bahkan resikonya lain-lain. Di video ini saya akan bahas tuntas loh. Kalau yang pertama, resiko galbay di Shopee, pay later, sole pinjam, dan rupiah cepat itu jelas. Resiko pertamanya udah pasti kan, pasti kamu diteror, entah itu lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat email. Nah, kesalahan nasabah ketika mereka galbay, mereka itu diam aja loh ketika diteror oleh si pinjol legal. Alhasil mereka takutan, alhasil mereka panik. Harusnya di saat posisi seperti itu, kamu harus nonaktifkan kartu AP kamu, nonaktifkan WA, nonaktifkan email, supaya mereka nggak bisa neror kamu. Cuman masalahnya loh, galbay di dua pinjol ini, apalagi di Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam, mereka itu suka keluar kondar loh. Coba menghubungi nomor yang sering kita isiin pulsa. Jadi kalau kita mengganti kartu AP, mengganti WA, otomatis mereka menghubungi nomor yang kita isiin pulsa. Nah, kamu klarifikasi dulu nomor yang kamu sering isiin pulsa, jangan direspon kalau bilang seperti itu. Saya itu kamu hapus izin aplikasinya seperti ini nih, supaya mereka itu nggak ada akses ke galeri kamu ataupun ke kontak-kontak kamu. Karena mereka dapat akses ke galeri kamu, kontak-kontak kamu itu lewat aplikasinya seperti ini. Jadi mereka nggak bisa menghubungi kontak-kontak kamu atau menghubungi teman-teman kamu. Karena faktanya dua pinjol besar ini itu cuman bisa neror doang loh. Loh, kenapa cuman bisa neror doang, Bang? Kalau kamu putus akses terornya, udah mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bagaimana, Bang, dengan penagihan lapangan? Bukankah mereka ini memiliki desa lapangan? Jawabannya tidak. Mereka tidak memiliki DC lapangan. Meskipun mereka ini pinjol yang udah besar, pinjol yang udah besar, faktanya sampai saat ini, sampai detik ini, mereka tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Jadi kalau soal DC lapangan, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik karena mereka tidak memiliki DC lapangan. Alasannya apa? Alasan yang pertama, kalau rupiah cepat termasuk ke pinjol semi legal, berizin OJK, cuman mereka tidak ada wewenang untuk memiliki DC lapangan, tapi tetap nama kamu masuk SIP OJK. Nah, kalau Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam ini beda ya, meskipun mereka ini pinjol legal. Nah, kalau Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam ini beda ya. Mereka ini pinjol legal, pinjol yang berizin OJK. Jadi ada wewenang untuk memiliki desa lapangan. Tapi memiliki desa lapangan tidak semudah membalikan telapak tangan seperti ini loh. Nah, jadi itulah alasannya kenapa dua pinjol ini tidak memiliki desa lapangan. Dan resiko terberat galbay di dua pinjol ini itu cuma nama kamu masuk SLIK OJK aja. Itu resiko terberatnya. Cuman meskipun pinjol ini ya bisa dibilang pinjol yang aman pada kenyataannya, pada faktanya, kalau kamu tidak mengganti kartu AP kamu, tidak mengganti WA, tidak menghapus izin aplikasinya, percuma saja loh. Karena banyak di luar sana sama pinjam online yang galbay di dua pinjol ini, meskipun mereka ini aman, tapi tidak melakukan hal tersebut, ya ujung-ujungnya jelas mereka kena mental, mereka ketakutan. Nah, jadi itulah tentang fakta dua pinjaman online yang udah besar ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, apalagi buat kamu yang galbay di dua pinjol ini. Cuman perlu dicatat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kebutuhan kita lagi turun drastis atau ekonomi kita sedang turun drastis, utamakan kebutuhan keluarga dulu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Nah, buat kamu yang request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas.
Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di next video.